Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, di maghrib kali ini kita akan membahas tentang zakatul fitri, zakat fitrah. Al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama adalah terkait dengan masru'iyatu zakatil fitri. Dalil diperintahkannya mengeluarkan zakat fitrah, wa hukmuha, dan hukumnya, wa man yu'maru biha, dan siapa saja yang diperintahkan atau siapa saja yang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Apakah semua orang, yang kecil juga, atau ada beberapa yang tidak terkena zakat fitrah? Yang pertama adalah suriat zakatul fitri. Zakat fitrah itu disyariatkan fis sanatis saniyah, di tahun kedua minal hijrati, setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tahun kedua diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Am fardi saumi Ramadan, pada tahun diwajibkannya puasa Ramadan. Qabla zakati, sebelum zakat-zakat yang lain. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang turunnya atau kewajibannya berbarengan dengan kewajiban puasa Ramadan. Ketika turun ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kemudian ketika tersebut juga diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Karena memang nanti dari sisi definisi ada keterkaitan antara zakat fitrah dengan puasa Ramadan, sehingga wajar ketika turunnya sama atau berbarengan kewajibannya dengan puasa di bulan Ramadan. Bagaimana dalilnya? Dalilnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam Al-Quran memang menggunakan ayat umum terkait dengan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kita diperintahkan untuk membayar atau memberikan zakat untuk mensucikan diri kita, membersihkan jiwa kita. Itu di dalam Al-Quran dalilnya dalil umum, zakat apa saja, zakat fitrah atau zakat mal atau zakat yang lainnya. Tetapi untuk yang lebih spesifik itu adanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan kewajiban zakat fitrah, yaitu di hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, farodo, kalimatnya langsung farodo Rasulullah SAW zakatal fitri min Ramadan. Rasulullah SAW mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan alan nasi, kepada manusia, so'an min tamar, satu sok kurma, au so'an min sa'ir, atau satu sok gandum, ala kulli hurrid, bagi setiap yang merdeka, au abdin, atau hamba sahaya. Merdeka, hamba sahaya ini umum, zakarin, baik itu laki-laki, au unsa, atau perempuan, minal muslimina, dari golongan orang-orang muslim. Jadi satu sok dari kurma juga gandum. Kalau di hadisnya hanya dua jenis, kurma dan gandum. Sedangkan wasok, sok itu adalah qodhun wasulusun bil kailil misri al hali wa bil qadim qodahan. Jadi ukurannya sok itu yusawi, menurut para ulama itu adalah, ini sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2751 gram atau 2,7 kilogram. 2,7 kilogram.
Ada yang mengatakan di sini wakila 3000 gram atau sekitar 3 kilogram. Ada juga wafihi, ada juga yang mengatakan 3,2 kilogram. Jadi memang ada berbeda pendapat di sana, ada yang 2,7 kilogram. Kemudian ada juga yang pendapat minoritas di sini 2,5 kilogram. Jadi ada yang 2,5 kilogram, ada yang 2,7 kilogram, ada yang 3,0 kilogram, ada juga yang 3,2 kilogram. Wafil khobari, dan hadis ini dalilun, sebagai dalil ala istiratil Islam, syaratnya ya, syaratnya fi wujubil fitrah, ya, membayar zakat fitrah, dalil hadis ini. Fala tajibu alal kafiri, dan tidak wajib bagi orang kafir, karena ada kalimatnya alal muslimin, bagi orang-orang muslim. Ini di hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Wa khobar Abi Sa'id, dan juga dari Abi Sa'id ya. Dari Abi Sa'id juga riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah ya. Kunna nakhruju zakatal fitri, kami mengeluarkan zakat fitrah, iz kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ta'amin awsa'an min tamrin awsa'an min sa'irin awsa'an min zabibin awsa'an min akitin fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ma'istu. Nah, saya atau kami para sahabat mengeluarkan zakat fitrah ketika zaman Rasulullah SAW, 1 sok kurma gandum, wal muradu bit ta'am, kemudian juga disebut dengan ta'am itu huna al khantoh, yaitu gandum. Nah, ini terkait dengan kewajiban zakat fitrah. Dan juga di Ibnu Abbas juga farada Rasulullah SAW zakatal fitri, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaim, sebagai tuhrah itu artinya sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, minal lagwi war rafasi, dari segala kesalahan dan kekhilafan. Nah, zakat fitrah itu merupakan pembersih. Maka ada maknanya fitr itu dimaknai oleh sebagian ulama adalah fitr, kembali ke fitrah, tidak ada dosa sama sekali. Walaupun ada sebagian ulama yang menamakan fitr itu adalah hari makan, yaumul fitri. Idul fitri adalah idul Id yang tidak boleh berpuasa. Jadi ada dua makna menurut sebagian ulama. Idul fitri adalah fitr, itu maknanya adalah hari makan, artinya tidak boleh berpuasa, haram berpuasa. Tapi sebagian lagi mengatakan fitr ini adalah hari suci. Kenapa? Karena setelah kita puasa suci ya, puasa fadilahnya itu membersihkan dosa dan lain sebagainya, kemudian diakhiri dengan zakat fitrah, tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafas wa ta'matan lil masakini wal fakir, dan sebagai diberikan kepada fakir dan miskin. Nah, ini yang kemarin juga sempat ditanyakan, bagaimana zakat fitrah, apakah boleh ke 8 golongan. Nah, ini memang ada hadis secara khusus dibagikan kepada fakir dan miskin lebih utamanya. Faman addaha qablas sholati, barang siapa yang melakukannya, membayarnya sebelum sholat id, fahiya zakatun makbulah, maka zakatnya diterima, zakat fitrahnya. Waman addaha, dan barang siapa yang membayar zakat fitrah setelah sholat, fahiya sodakotun minas sodakot, maka dia hanya sedekah biasa, bukan zakat fitrah, bukan zakat fitrah. Akhrajahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, ini juga di hadis yang keempat, buat semuanya, yang kecil maupun yang besar. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah, khotoba Rasulullah SAW qabla yaumil fitr, sebelum hari raya Idul Fitri, biyaumin au biyaumain, 1 hari sebelum hari raya Idul Fitri atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Maka kata Rasulullah, addu so'an min bur, bayarlah zakat fitrah itu 1 sok dari kurma atau gandum, an kulli hurrin, bagi setiap yang merdeka atau hamba sahaya, sogirin, baik itu yang kecil, aw kabirin, atau yang sudah besar. Nah, ini nanti ada perbedaan pendapat para ulama, tapi di sini jelasnya sogirin aw kabirin, baik itu yang kecil maupun yang sudah besar. Berarti tidak ada perbedaan antara artinya nanti sogirin itu masuk dalam kategori hadis Abdullah bin Sa'labah. Nah, kemudian hikmah daripada zakat fitrah itu adalah jabru naqsis saum wa ighna'il fuqara anis su'al yaumal id. Ya, tentu yang namanya disebut dengan zakat fitrah itu adalah sebagai penyempurna daripada puasa. Ya, jadi kalau kita tidak membayar zakat fitrah itu seolah-olah puasanya tidak sempurna.
Jabru naqsis saum, naqs itu kurang, puasanya kurang, puasa Ramadan tanpa membayar zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu sebagai penyempurna daripada puasa Ramadannya. Kemudian wa hukmuha, dan hukumnya jelas, al wujub, wajib, ala kulli hurrin muslimin, bagi setiap muslim, qadirun alaiha waktuhu, yang sudah tiba waktunya. Nah ini terkait dengan hukumnya. Lalu siapa saja yang diperintahkan untuk membayar zakat fitrah? Man tajibu alaihi, siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Wa indal Hanafiyah, menurut Imam Abu Hanifah ini, kullu hurrin muslimin saghirin au kabirin zakarin au unsa akilin au majnunin iza kana malikan limikdarin nisabi al-fadil an hajatihi al-asliyah, yaitu setiap seorang muslim yang kecil atau yang besar, laki-laki atau perempuan, akil, baik berakal, au majnunin, atau gila, tetap dia ada kewajiban menurut Imam Abu Hanifah. Tapi nanti yang bayar siapa? Yang bayar adalah orang yang bertanggung jawabnya, misalnya keluarganya dan lain sebagainya, yang menjadi tanggungannya siapa itu orang yang gila tersebut. Idza kana malikan limikdarin nisab, apabila dia mempunyai kesempatan atau memiliki mikdarin nisab, sekedar nisab. Artinya orang yang miskin yang tidak punya apa-apa, menurut Imam Abu Hanifah ini tidak ada kewajiban sama sekali. Nah, nanti ada perbedaan dengan jumhur ya. Orang miskin yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya harta apa-apa, artinya tidak cukup ya buat kebutuhannya, maka dia tidak ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah. Ya misalnya orang miskin tersebut, orang fakir, dia punya keluarga 5 ya. Maka kalau menurut Imam Abu Hanifah, andai kata ia termasuk golongan orang yang fakir miskin, maka dia tidak ada zakat fitrah. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah ini. Wa qala al-jumhur, adapun jumhur ulama ya, selain Imam Abu Hanifah ini mazhabnya zakatul fitri ala kulli hurrin saghirin kabirin. Zakat fitrah itu bagi yang kecil, yang besar, laki-laki, perempuan, baik itu yang miskin atau yang kaya, semuanya. Karena zakat fitrah itu pembersih bagi jiwa. Setiap jiwa berarti satu zakat fitrah. Jadi tidak ada yang namanya pengecualian. Nah ini kalangan jumhur yang berbeda dengan kalangan Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu untuk membayar zakat fitrah. Ya, dalil jumhur ini memang kuat di sini, dalil hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi shadaqatun." Tidak ada kewajiban bagi seorang hamba yang muslim itu sedekah illa sadaqatil fitri, kecuali sedekah fitr, yaitu zakat fitrah. Nah, ini yang dijadikan dasar riwayat Muslim oleh jumhur ulama. Jadi walaupun ia statusnya miskin, kaya, semua harus membayar zakat fitrah, karena fungsi zakat fitrah adalah sebagai penyempurna daripada daripada puasanya tadi. Jabru nuqsani as-saum ya, sehingga tidak ada istilah tidak gugur kewajibannya. Ya kenapa dalil tadi riwayat Muslim tadi, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Illa shadaqatul fitri. Nah, kemudian jamaah sekalian, tema berikutnya adalah waktu wujubi zakatil fitri wa hukmu ta'jiliha wa ta'jiliha, dan waktu membayar zakat fitrah dan bagaimana hukumnya mentakjil pakai ain, menyegerakan, dan mentakjil tak pakai ain dan pakai hamzah. Bedanya kalau pakai ain itu ya menyegerakan, belum pada waktunya ia segerakan, tapi kalau takjil ia tunda sampai akhir-akhir. Nah, bagaimana kira-kira hukumnya di sini? Yang pertama adalah faqala al-Hanafiyah, Imam Abu Hanifah ya. Ini pertama Imam Abu Hanifah terlebih dahulu yang berbeda dengan jumhur. Tajibul fitrah. Zakat fitrah itu wajib bitulu'il fajri min yaumil 'idil fitri. Jadi Imam Abu Hanifah itu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu adalah di hari raya Idul Fitri.
ketika munculnya matahari. Tulu'ul fajri berarti pagi-pagi itu. Pagi-pagi ia langsung keluarkan zakat fitrahnya. Ini inda Abi Hanifah. Ya, li'anna shadaqah udifat ilal fitr wal idhofatu lil ikhtisas. Ya karena memang pemahaman dari Imam Abu Hanifah ini adalah fitrah itu ya disalurkannya atau dikeluarkannya itu ketika hari raya Idul Fitri. Nah ini indah Imam Abi Hanifah. Sehingga kewajibannya mengeluarkannya adalah ketika tulu'ul fajri, munculnya matahari fajar itu min yaumi Idul Fitri, ketika hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri. Ini kewajibannya dia. Wa qala al-jumhur, sedangkan berbeda dengan jumhur. Berbeda dengan jumhur, ya. Jumhur ulama. Tajibu zakatul fitri, wajibnya zakat fitrah ini bi ghurubi samsi lailatin Idul Fitri ai awwali lailatil Aid. Yaitu ketika gurub, ketika matahari terbenam. Sudah selesai itu puasanya, lailatul Idul Fitri, ketika malam Idul Fitri, awwali lailatil Aid. Jadi bedanya dengan jumhur dengan Imam Abu Hanifah ini, kalau Imam Abu Hanifah ketika munculnya matahari maka ia keluarkan zakat fitrah. Asalnya ya, asal kewajibannya. Kemudian jumhur mengatakan asal kewajibannya adalah ketika mulai ghurubus samsi. Mulainya terbenamnya matahari sehingga dimulainya waktu Idul Fitri. Itu adalah kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini jumhur berpendapat demikian. Lalu bagaimana takjil? Nah, gimana kalau yang membayar zakat fitrah 2 hari sebelumnya? Asalnya dia membayar zakat fitrah itu kalau Imam Abu Hanifah dia ketika munculnya matahari hari raya Idul Fitri itu subuh sampai dengan naik mimbar. Jumhur mengatakan ketika matahari tenggelam ya, sudah bisa mengeluarkan zakat fitrah karena sudah masuk itu Id. Nah, tetapi bagaimana hukumnya kalau ditakjil, disegerakan 1 hari, 2 hari, 3 hari dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi poin-poinnya begitu ya. Jadi asalnya memang kewajibannya ketika guru busansi indal jumhur dan ketika munculnya matahari atau ketika waktu subuh itu ya. Nah, itu inda Abi Hanifah. Lalu bagaimana kalau ditakjil? Nah, disegerakan ini fayajuzu inda Syafi'iyah. Maka boleh menurut mazhabnya Imam Syafi'i takdim zakatil fitr, menyegerakan zakat fitrah itu min awwali syahri Ramadan, dari awal bulan Ramadan. Tapi hukumnya takjil itu disegerakan. Tapi li annaha tajibu bisababain, tapi kalau ada sebabnya baru bisa ditakjil, harus ada sebabnya. Apa sebabnya di sini? Saumu syahri Ramadan wal fitru minhu fa iza wajada ahaduhuma jaza taqdimuha alal akhar. Kazakatil mal ba'da milkin nisabi wa qablal haul wa la yajuzu taqdimuha ala syahri Ramadan li annahu taqdimun ala sababain. Jadi sebab yang pertama adalah karena dia ada hajat ya, ada hajatnya kebutuhan yang mungkin maslahat, misalnya ada fakir atau miskin yang memang ia membutuhkan sekali, kemudian ia keluarkan di awal-awal Ramadan zakat fitrahnya, kebutuhan yang mendesak. Nah, ini inda Syafi'iyah boleh di awal-awal syahri Ramadan, tapi inda Syafi'iyah saja ya, inda Syafi'iyah saja. Wa yajuzu indal Malikiyah, sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad takdimuha qoblal Id bi yaumain aw yaumain. Boleh mentakjilnya, menyegerakannya hanya 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Id. La aksar min zalik, tidak boleh lebih dari tersebut. 3 hari sebelum bayar zakat fitrah itu tidak boleh indal Malikiyah wal Hanabilah. Liqauli Ibnu Umar, karena perkataan dari Ibnu Umar sahabat Nabi, kanu yu'tunaha qablal fitr bi yaumain aw yaumain. Bahwasanya para sahabat itu membayar zakat fitrah itu 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Rukhsahnya sampai situ, takjilnya ini. Adapun kalau sebelum itu tidak boleh. Indal Malikiyah wal Hanabilah. Tapi Imam Syafi'i itu membolehkan dari awal kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan, kalau ada hajat.
Jadi kalau misalnya orang yang mengeluarkan zakat fitrah 7 hari sebelumnya, nah itu berarti dia mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. 7 hari mau mudik, udah biar zakat di sini aja udah 7 hari kemudian mudik. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di sini hanya Imam Syafi'i saja yang mentakjil dari awal boleh. Awal sahri Ramadan mau setengah-tengah atau mau 7 hari sebelumnya. Nah, tapi Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal itu maksimalnya atau paling banyak itu 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Jadi kalau 2 hari lagi Lebaran atau 1 hari Lebaran, itu baru boleh itu kita baru bayar zakat fitrah. Makanya ada yang di akhir-akhir wah udah pada membludak. Nah, itu mungkin ini alasannya. Nah, ini terkait dengan waktu zakat fitrah. Jadi ada yang asalnya sih memang kewajibannya ketika guru Busamsi mengeluarkan zakat fitrah itu. Kemudian ketika Imam Abu Hanifah pas ketika munculnya matahari. Cuman hukum takjil ini dispensasinya itu boleh indal Malikiyah wal Hanabilah 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Id, sedangkan Imam Syafi'i itu boleh dari awal Ramadan saja. Tapi kebanyakan memang Imam Syafi'i yang banyak diambil karena hajat atau karena kesulitan dan lain sebagainya. Biasanya masjid-masjid itu biasanya mengambil pendapat Imam Syafi'i. Kadang-kadang sudah 3 hari 4 hari sebelumnya sudah dikeluarkan zakat fitrahnya atau diterima dan kemudian dikeluarkan dan lain sebagainya. Itu biasanya seperti itu. Karena kalau diambilnya, dikeluarkannya atau menerimanya pas hari-hari H itu atau pas malam takbiran atau pas misalnya 1 hari sebelum hari H, itu akan kesulitan karena banyaknya yang datang gitu ya. Nah, ini memang kembali kepada kemaslahatan. Ini banyak juga yang mengambil pendapat Imam Syafi'i yang takjilnya itu tidak ditentukan sampai dengan awal bulan Ramadan. Tapi kalau sebelum Ramadan ya nggak boleh, jelas. Tapi takjil yang diperbolehkan indah Syafi'iyah itu adalah awal Ramadan sudah boleh. Kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan. Ya, misalnya kalau dia pengen umroh gitu ya, takut lupa di sana, ya, misalnya gitu. Udah di sana kan sulit juga nyari orang-orang miskin, fakir. Udah saya di sini aja. Tapi berangkatnya dia pas ketika 2 hari sebelum atau pas ketika bulan Ramadan, di awal-awal Ramadan, bayar zakat fitrah. Tapi boleh indah Syafi'iyah. Indah Syafi'iyah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana tadi ditakjil, sekarang ditakjil. Bayar zakat fitrah setelah salat Id. Apakah boleh atau tidak? Faqalatis Syafi'iyah, ya, Imam Syafi'i ya, di sini mengatakan bahwasanya al-mustahabbu alla tuakhira an salatil Id lil amri biha qabla al-khuruji ilaiha fi sahihain. Memang kita diperintahkannya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengeluarkan zakat fitrah itu sampai dengan khotib naik mimbar, sudah nggak boleh lagi. Nah, itu memang sudah ada di hadis Bukhari dan Muslim. Tapi bagaimana kalau dia mengakhirkan karena ada uzur, lupa misalnya, atau misalnya ya baru ingat, ya, oh iya udah itu, oh iya saya belum bayar zakat fitrah gitu. Mungkin ada kasus seperti itu, sehingga masuk kategori takjil. Apakah dia sudah masih ada kewajiban? Nah, di sini Imam Syafi'i fa in akharat istahabbal ada ila awwalin nahari litausi'a alal mustahiqina wa yuhrimu ta'khiruha an yaumil id bila uzrin. Nah, menurut Imam Syafi'i ini boleh kalau ada uzur ini sampai dengan siang hari. Kalau ada uzur, kalau nggak ada uzur ya sepakat ulama. Kalau ada uzur nggak ada, sampai dengan imam naik mimbar. Kalau ada uzurnya apa tadi? Lupa. Kemudian misalnya dia tidak sadar, gila, kemudian baru sadar ketika sudah pas ketika Id, gitu. Awal-awal Id subuh. Atau misalnya ketika bulan puasa di akhir-akhir begitu kan, kemudian nggak sempat bayar zakat fitrah, sibuk dan lain sebagainya. Itu seperti itu model-model uzurnya, bukan disengaja. Tapi maka Imam Syafi'i memberikan toleransi menurut beliau adalah sampai dengan awalin nahar, sampai dengan siang hari ini ya. Tapi kalau misalnya dia di sore hari maka tidak boleh, sampai sore hari tidak boleh.
Kalau dia tetap ya, misalnya dia tidak mengeluarkan zakat fitrah karena maksiat nggak mau begitu, karena maksiat, maka menurut Imam Syafi'i tetap dia ada qadha dan juga ada. Artinya dia membayar setelah waktunya, sama seperti sholat qadha kan. Kewajibannya kan seseorang itu maghrib itu adalah sholatnya misalnya di waktu maghrib, tapi karena dia ada uzur ketiduran, bangun misalnya jam 10 malam, berarti kan ada kewajiban juga sholat maghrib, tapi sholatnya qadha. Nah, ini pun kalau dia misalnya kalau misalnya dia nggak ada uzur pun, inda Safiyah tetap dia wajib membayar zakat fitrah, tapi tetap dia mendapatkan dosa, tapi tetap ada kewajiban membayar zakat fitrah, sama seperti hutang. Wa qalatil Hanabilah, dan Imam Ahmad bin Hambal mislu Syafi'iyah, sama seperti Imam Syafi'i. Akhir waktu fitrah itu adalah ghurubus samsi yaumal fitri. Maka dia lebih toleransi sampai dengan terbenamnya matahari yaumal fitri, di hari Id. Nah, kalau Imam Syafi'i kan di siang hari ini. Tapi kalau misalnya Imam Ahmad bin Hambal toleransi sampai dengan malam hari. Tapi sekali lagi buat yang ada uzur saja. Bagi yang disengaja itu dosa tetap dia tidak ada. Buat yang ada uzur saja. Wa qalatil Malik, ya Imam Malik ini yang lebih luas lagi, yajuzu ikhrajuhuma ba'da sholatil fitri yaumal fitri wala tasqutul fitra bi ba'd zamaniha. Tidak ada istilah waktunya, apapun dia bisa. Tapi misalnya dia kelupaan membayar zakat fitrah, tahu-tahu di bulan Zulqa'dah baru ingat, oh iya saya kemarin belum bayar zakat fitrah ini. Nah, Imam Malik mengatakan dia tetap ada kewajiban, tidak ada batasan siang hari atau malam hari. Tapi tetap jatuhnya kalau lupa dia jatuhnya sama seperti sholat qadha tadi ya. Bukan pada waktunya. Nah, ini terkait dengan pembicaraan atau dialog atau pendapat para ulama terkait dengan waktu zakat fitrah, baik itu yang waktu aslinya, yaitu mulai ghurubus samsi sampai dengan tadi terbitnya matahari, juga ada pendapat sebagian sampai dengan imam naik mimbar, dan juga ada hukum di ta'jil, disegerakan, ada yang dari awal Ramadan, juga ada yang 1 hari 2 hari sebelumnya, dan juga hukum ta'jil yaitu mengakhirkan. Dari pendapat para ulama ada yang diberikan toleransi dengan syarat uzur, yang ada uzurnya, itu di siang hari, di Id, atau ada juga sampai di malam ghurubus samsi, terbenamnya matahari. Dan Imam Malik sampai tidak ada waktunya, asalkan dia uzur, tidak ada dosa. Tapi kalau tidak uzur berarti ada dosa, karena dia tidak membayar zakat fitrah. Tetap dia ada kewajiban untuk membayarnya, tapi membayarnya adalah qadha. Kemudian jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mabhasus salis, pembahasan selanjutnya adalah jinsul wajib, jenisnya itu. Memang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang kita baca tadi itu hanya ada beberapa saja, kurma, kemudian hantoh, kemudian gandum tadi, ada syair, ada gandum, ada kurma. Nah, ini memang di dalam hadis tersebut memang dikeluarkan zakatnya yang seperti itu. Tetapi di sini yang dimaksud jenisnya ini waqalal jumhur ulama terlebih dahulu, tuaddi zakatal fitri minal hububi wassimari al muqtatah, yaitu zakat fitrah itu dikeluarkan dari jenis hubub, wassimaril muqtatah dari jenis bukan hanya kurma saja atau gandum saja, tapi dari jenis-jenis yang menjadi maktata. Maktata itu artinya makanan pokok di sebuah negeri. Kalau misalnya makanan pokoknya beras, ya beras misalnya. Kalau dia makan kotonya, makanan pokoknya apa ya. Itu yang dimaksud jumhur itu adalah bukan yang lainnya, tapi makanan pokok saja. Ini menurut jumhur.
Sedangkan Imam Malik ini tajibu min ghalibi kutil balad min asnafi tis'atin faqat kumhin au sa'irin au sallatin au darratin. Ini lebih luas lagi dia, bisa kurma ya, kemudian dan lainnya, yang penting ada ini tamar juga kurma, kemudian darah biji-bijian, tapi biji-bijian yang termasuk juga ya, termasuk al-maqtatah, termasuk makanan pokok juga, makanan pokok juga. Nah ini apa yang diinikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, wa qarrarul Hanabilah yajibul mansus alaihi minal burri was sa'ir wat tamar waz zabib. Nah Imam Ahmad ini justru malah mewajibkan yang dinas, yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu kurma, gandum, yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW saja ya. Nah memang sulit, ini pendapat Imam Syafi'i dan pendapat ulama-ulama lain jumhur ini yang lebih kuat, bahkan dikuatkan oleh Wahbah Zuhaili, bahwasanya setiap yang makanan pokok al-maqtatah itu adalah makanan pokok yang bisa dikeluarkan dalam zakat fitrah. Kemudian qimahnya, daf'ul qimah. Qimahnya itu tadi la wala yujzi'u indal jumhuri ikhrajul qimah an hazil asnaf faman aqtal qimah lam tujzi'u. Ya, makanya di sini jumhur ulama mengatakan ya, bahwa boleh dia memberikan zakat fitrah, tapi harus berbentuk yang tadi, berbentuk makanan pokok, bukan berbentuk qimah, bukan berbentuk nilai seperti uang gitu, diuangkan. Nah, ini menurut jumhur ulama. Jadi bukan berbentuk misalnya qimah itu nilainya berapa nih, kalau 2,7 kg atau 3 kg, nah nilainya 40.000, udah pakai 40.000 aja, ribet-ribet. Nah ini menurut jumhur tidak boleh, la yujzi, tidak bisa indal jumhur, menurut jumhur ulama. Ya kenapa? Karena dalam hadis Nabi ya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri so'an min tamrin wa so'an min sa'irin. Ya memang dari sisi teks hadis itu memang tidak dengan dirham, dinar dan lain sebagainya, tapi justru dengan dengan kurma atau dengan gandum. Wa qalatil Hanafiyah, sedangkan Imam Abu Hanifah di sini mengatakan yajuzu zalik, boleh menggunakan qimah. Qimah itu menggunakan nilai atau diuangkan, itu boleh ya. Tapi hanya minoritas, mazhab minoritas yang membolehkan membayar dengan qimah, dengan nilainya ya, dengan uang gitu, hanya mazhab minoritas saja. Mazhab minoritas. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan masrifuha. Nah, sampai di sini ada diskusi, tafadhol sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya. Iya, Pak. Amil apakah mesti ditunjuk oleh pemerintah? Amil apakah mesti ditunjuk oleh pemerintah? Ya ini memang di kitab-kitab modern itu memang banyak pembahasannya, apakah amil ditunjuk oleh pemerintah atau tidak, begitu ya. Artinya ditunjuk pemerintah itu memang kalau di zaman Rasulullah SAW ya jelas memang, karena Rasulullah SAW itu posisinya sebagai kepala negara juga, sebagai kepala pemerintahan juga, dan ia menunjuk amil-amilnya. Dan juga para sahabat juga menunjuk amilnya memang dari pemerintah juga, artinya khulafaur rasyidin yang menugaskan amil-amil itu untuk mengambil zakat-zakat dan lain sebagainya. Tapi di zaman sekarang itu memang ada diskusi, termasuk di Wahbah Zuhaili ini Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Di sini memang antara ulama modern itu berbeda pendapat. Tapi kalau kita saya baca itu di pendapatnya Saudi ya, di kalangan Imam Ahmad bin Hambal, memang harus penunjukan pemerintah. Kenapa? Memang karena di sana memang sudah ditugaskan ya. Jangankan itu, imam masjid aja memang sudah ada tugas negara semua itu. Jadi wajar ketika amil itu memang sudah ditugaskan ke PNS. Amil itu udah pakai PNS semua. Kayak PNS semua, wajar ketika
mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, tanda kutip ya, bukan Imam Ahmad tapi di kalangan sekarang ya, yang condong kepada ke Arab Saudi dan lain sebagainya, sebagian, itu memang mengambil pendapat terkait dengan amil itu memang harus ditunjuk pemerintah. Ya karena wajar ketika lingkungannya, situasinya memang amil itu ya PNS semua, ditunjuk oleh negara. Tapi kalau di Mesir, di Al-Azhar, kemudian di negara-negara yang lainnya tidak mesti pemerintah. Tidak mesti pemerintah, yang penting dia mengurusi dan lain sebagainya. Itu memang terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait dengan posisi amil, apa harus ditunjuk pemerintah atau tidak. Bahkan memang kalau misalnya ditunjuk pemerintah pun bisa sebenarnya kalau pengen selamat dari istilahnya perbedaan pendapat. Ya bisa jadi RT kan pemerintah juga, RT RW kan pemerintah juga. Bukan harus ditunjuk pemerintah dari atas presiden gitu kan. Kan bisa juga wakil pemerintah kan bisa RT RW kalau memang kita pengen keluar dari pendapat perbedaan pendapat. Kan tadi ada perbedaan pendapat apakah amil harus ditunjuk pemerintah atau tidak. Memang faktanya di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat itu rata-rata memang ditunjuk pemerintah. Artinya karena memang dulu di zaman Rasulullah sebagai ya kepala negara juga yang mengatur semuanya, kemudian Khulafaur Rasyidin dan lain sebagainya, maka pemahaman tersebut ini harus ditunjuk pemerintah. Tapi ketika fakta di zaman sekarang banyak panitia-panitia dan lain sebagainya kan yang tidak ditunjuk pemerintah, apalagi di desa-desa itu, di terpencil dan lain sebagainya, bikin panitia sendiri. Nah di sini akhirnya para ulama membahasnya dengan perbedaan pendapat juga, nggak harus ditunjuk pemerintah. Yang penting definisi amil itu adalah dia mengurusi, kemudian mencari dan lain sebagainya, menyalurkan. Nah itu. Tapi kalau pengen aman atau ya, pengen keluar dari perbedaan pendapat, ini kalau menurut saya pemerintah kan bisa, bukan hanya dari atas, tapi juga dari bawah juga bisa RT RW dan lain sebagainya. Itu menurut saya saja ya. Tapi kalau ada pendapat yang lain ya silakan. Kalau pengen ngambil yang dari pemerintah ya berarti hanya Basnas dan terus terang yang ditunjuk pemerintah amil itu hanya beberapa organisasi saja. Maksudnya ormas saja. Basnas kemudian ada beberapa lagi. Kalau ormas-ormas yang lain tidak. Jadi harus ada SK penunjukannya itu kan ada Basnas ya, termasuk Basnas DKI dan terusnya, Basnas Bekasi. Kemudian ada ormas-ormas seperti Ormas NU Muhammadiyah, itu ada LASnya. Itu juga udah terdaftar resmi. Itu bisa itu digunakan itu. Kalau memang berprinsip amil ya, Tapi kalau memang pengen tadi ya keluar dari itu ya bisa tunjuk RT RW dan lain sebagainya. Atau kalau pengen pendapat yang tadi yang membolehkan panitia itu, memang kadang-kadang saya ditanyain seperti itu juga di masjid-masjid. Apalagi tapi rata-rata masih kampung ya begitu. Masih kampung ya udah panitia itu adalah amil. Tapi kalau rata-rata kalau masjid-masjid yang ini biasanya tidak begitu. Tapi ya tergantung masing-masing juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan teman-teman. Iya, Pak. Kalau seandainya mengikuti pendapat ulama tentang yang wajib zakat, terus berarti kan pakai miskin juga kan keluarkan zakat, tapi nantinya kan mendapatkan zakat. Betul. Berarti dia akan keluarkan zakat dan akan mendapatkan zakat. Iya betul. Kalau misalnya ia keluarkan dia menerima zakat fakir miskin itu, berarti kan dia udah hak dia, sudah menjadi milik dia. Nah berarti dia bisa juga mengeluarkan zakat juga. Kalau dia sudah dapat zakat gitu. Jadi tidak ada dasarnya kalau sudah ini akan harta zakat, dapat dari zakat, ngapain dikeluarin lagi? Nah kalau dia udah dapat zakat berarti hartanya kan harta milik dia. Misalnya dia dikasih uang zakat atau dikasih beras lah 3 kilo misalnya zakat fitrah. Berarti udah menjadi milik fakir miskin. Kemudian ia pengen keluarkan lagi, itu kan sudah menjadi haknya. Hak fakir miskin itu pengen saya ngeluarin zakatnya gitu. Menurut mazhab jumhur kan kalau fakir miskin tetap dia ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Menurut saya tidak masalah ya. Ia dapat zakat kemudian ia keluarkan lagi, nggak harus dari harta yang lainnya, karena alasannya karena itu sudah menjadi miliknya, sudah menjadi harta miliknya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tafadhol? Iya, silakan. Iya, ya almarhum juga rahimahullahu Syekh. Yang saya tanyakan waktu zaman Rasul para sahabat itu kan sudah ada uang dinar dirham. Pakai uang itu kayak tidak ada riwayat, tidak ada keterangan yang sampai. Yang ada ya tadi kan ada hadisnya min tamrin, dari kurma atau dari gandum. Nah, karena itu tapi ada memang di zamannya Umar bin Abdul Aziz.
atau di zamannya Abbasiyah itu yang mengeluarkan dengan uang. Nah ini yang dijadikan mazhab minoritas yang boleh dengan uang, tergantung kemaslahatannya gitu. Taib, mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.